Halo, kembali lagi dengan saya Giri dari By Giri dan kita udah masuk ke chapter 12 ya teman-teman dari series Art of Accounting Basics yang mana series ini adalah kumpulan ya catatan yang mudah dipahami dan dibuat berdasarkan pemahaman saya terhadap dasar akuntansi teman-teman. Judul dari chapter kali ini adalah kasus satu mie instan Bitcoin. Nah, ini kenapa bunyinya kasus ya, bukan materi pembelajaran seperti biasa ya. Nah, di sini kalau misalnya modelnya kasus, saya memberikan ya teman-teman ya soal kasus ya, sebuah soal yang berisikan transaksi-transaksi dan teman-teman akan saya pandu mengenai untuk setiap transaksinya, cara mengisinya, dan kemudian kita akan mendapatkan yang namanya laporan keuangan teman-teman dari hasil mencatat transaksi keuangan. Nah, apa itu soal kasus ya teman-teman? Soal kasus adalah bentuk soal yang berisikan transaksi keuangan menyerupai keadaan nyata untuk tujuan pembelajaran praktik akuntansi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah soalnya teman-teman kasus satu dengan judul mie instan Bitcoin ya. Diketahui Tuan Andi baru memulai usaha yang namanya mie instan Bitcoin ya. Ini aktivitas usahanya adalah menjual mie instan yang ia masak sendiri ya teman-teman. Nah, pada 1 Januari ini baru dimulai nih usahanya teman-teman. Adapun berikut ya adalah transaksi Januari 2024 hingga Februari 2024. Jadi kita mainnya langsung 2 bulan ya teman-teman, transaksi bulan 1 dan bulan 2 dari tahun 2024. Nah, di sini teman-teman bisa baca ada transaksi setiap tanggalnya. Tanggal 1 Tuan Andi ada menyetor modal 50 juta. Lalu Tuan Andi tanggal 1 juga ada menyewa sebuah lokasi ya 6 juta untuk 6 bulan. Kemudian tanggal 2 dia ada membeli peralatan dapur, perabotan mesin kasir. Dia ada membeli persediaan mie instan, perlengkapan dapur, dan perlengkapan bersih-bersih. Dia juga ada membeli perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan membayar biaya antar peralatan kantor tadi sebesar 300.000 ya teman-teman ya. Nah, di tanggal 3 dia ada membayar influencer ya teman-teman untuk mempromosikan mie instan Bitcoin dengan harga promosinya itu 3 juta teman-teman ya. Nah, kemudian tanggal 31 bulan Januari dia menutup buku penjualannya dan dia mencatat adanya hasil penjualan sebesar 15 juta ya teman-teman. Nah, tanggal 2 Februari ya, ini udah bulan depan, Tuan Andi itu membayar gaji Januari 2024 untuk staf adminnya itu 3,5 juta dan staf dapurnya 5 juta teman-teman. Kemudian tanggal 4 bulan Februari dia membeli ya presiden instan lagi 13,5 juta, perlengkapan dapur 1 juta, dan perlengkapan bersih ya 500.000. Tanggal 5, dia membayar influencer lagi untuk promosi mie instan Bitcoin sebesar 3 juta nilai promosinya teman-teman. Dan tanggal 29 dia closing lagi, dia tutup buku penjualan lagi, dan dia mencatat hasil penjualannya sebesar 20 juta untuk bulan Februari 2024. Dan perlu diingat ya teman-teman, ini semua transaksi adalah fiktif dan angkanya saya karang indah ya teman-teman ya. Ini tidak terkait dengan aktivitas usaha yang beneran. Jadi bisa saja saya menyajikan data yang mungkin angkanya lebih besar atau lebih kecil dari transaksi sebenarnya apabila teman-teman juga membuka mie instan yang dijual ya teman-teman ya. Saya kurang tahu untuk biaya-biaya pastinya. Ini adalah gambaran yang saya karang indah juga ya teman-teman untuk angkanya. Nah, untuk chapter kali ini teman-teman, ini agak unik ya. Biasanya saya cuma stay di PowerPoint untuk menjelaskan ya teman-teman. Tapi di chapter kali ini, saya akan masuk ke Excel untuk melanjutkan pembahasan teman-teman. Mari kita masuk ke Excel. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Gary ya. Ini kita udah masuk ke Excel-nya kasus satu dari mie instan Bitcoin ya, teman-teman. Nah, di sini ya ini nama filenya script. Kalian sudah masuk ke hmm, bagian belakang ya dari produksi video ini, teman-teman. Ini adalah script saya untuk semua konten. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah ada audit kasus, udah ada chapter 13, chapter 14, dan chapter 15, dan seterusnya, teman-teman. Tapi kita akan langsung fokus saja ke chapter 12, teman-teman ya. Nah, ini adalah pencatatannya ya teman-teman ya. Untuk mie instan Bitcoin ya. Pada tanggal 1 teman-teman ya. Tadi kita udah dapat di soalnya bahwa Tuan Andi menyetor 50 juta sebagai modal awal mie instan Bitcoin teman-teman. Maka pada saat tanggal 1 ini kita mencatat adanya kas bertambah 50 juta ya teman-teman ya. Kemudian juga modal bertambah 50 juta karena masuk setoran modal teman-teman ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini juga ada tanggal 1. Tanggal 1-nya 2 kali ya teman-teman. Ini jangan digabung ya. Kalau misalnya dia 2 baris soalnya jangan digabung jadi 1 teman-teman. Nah, Tuan Andi menyewa sebuah lokasi ya untuk tempat usahanya untuk si instan Bitcoin ini 6 juta untuk 6 bulan teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengurangi kas 6 juta dan juga mengurangi modal 6 juta karena ini merupakan biaya ya teman-teman ya. Nah, kemudian tanggal 2 ya teman-teman. Tuan Andi membeli peralatan dapur 5 juta
perabotan 10 juta, dan mesin kasir 2 juta, teman-teman. Nah, ini totalnya adalah 17 juta ya, teman-teman. Kas berkurang 17 juta dan teman-teman akan mendapatkan peralatan ya 7 juta. Isinya adalah peralatan dapur 5 juta dan mesin kasir 2 juta, 7 juta ya peralatan dan perabotan, teman-teman. Nah, perabotannya bertambah 10 juta karena dia membeli 10 juta, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk lagi ya tanggal 2, teman-teman ya. Tuan Andi membeli ya persediaan mie instan 8,5 juta, perlengkapan dapur 1 juta, dan perlengkapan bersih-bersih 500.000, teman-teman. Ini kalau teman-teman jumlahin ya, 8,5 tambah 1 juta ditambah 500.000 akan mendapatkan 10 juta, teman-teman. Dan semua ini sifatnya persediaan habis pakai, teman-teman. Barang habis pakai yang mana dimasukkan ke persediaan, teman-teman. Ya. Jadi persediaan nambah 10 juta dan kas berkurang 10 juta ya, teman-teman ya. Nah, tanggal 2 lagi ya, teman-teman. Tuan Andi membeli perlengkapan kantor, teman-teman. 500.000 ya, dan peralatan kantor 4,5 juta ya. Nah, ini berarti ada kas yang keluar sebesar 500.000 tambah 4,5, teman-teman. Ini soalnya saya salah ya. Ini harusnya 4,2. Sebentar. Saya perbaiki dulu soalnya, teman-teman. Nih, oke. Nah, jadi Tuan Andi ini membeli 500.000 untuk perlengkapan kantor ya. Jadi perlengkapan kantor ini kan sifatnya juga persediaan. Persediaan nambah 500.000 dan peralatan ya, teman-teman ya. Di sini kan peralatannya 4,2, teman-teman. Maka tambah 4,2 dan ada biaya antarnya. Biaya antar ini masuknya ke beban ya, teman-teman. Jadi mengurangi modal 300.000, teman-teman. Nah, ini kasnya kan 5 juta berkurang, teman-teman ya. Pada tanggal 3 Januari 2024 ya, teman-teman. Tuan Andi membayar influencer untuk promosi tempatnya di sosial media 3 juta ya, teman-teman. Ini menjadi beban dan kasnya berkurang 3 juta, teman-teman. Tanggal 31 ya, tanggal 31 Januari Tuan Andi menerima hasil penjualan ya. Mencatat hasil penjualan Januari itu 15 juta, kas bertambah 15 juta dan ekuitas bertambah 15 juta dalam bentuk pendapatan ya, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah mengikuti sampai sini, beberapa mungkin sudah paham dengan accounting ya, dan beberapa mungkin baru belajar accounting. Bagi yang sudah paham, saya mau alert dulu. Kalian tolong jangan merasa trigger ya, jangan merasa jengkel. Karena ini teman-teman ya, pasti sudah sadar bahwa ada beberapa technical error ya. Ada kesalahan akuntansi dalam pencatatan saya di sini, teman-teman. Nah, ini memang sengaja saya bikin salah ya. Karena saya ingin menjelaskan mengapa itu salah di kasus di chapter ke-13, teman-teman, mengenai audit dari kasus 1, teman-teman ya. Jadi memang sengaja di chapter 12 saya mencatat dengan logika dasar yang anak akuntansi baru itu biasanya tidak tahu, teman-teman. Jadi memang saya sengaja bikin salah biar teman-teman juga bisa lihat, oh, kalau saya mencatat dengan logika seperti ini maka ini dinyatakan salah. Nah, nanti saya jelasin kenapa bisa salah di audit kasus 1, teman-teman. Jadi tolong ditahan dulu rasa jengkelnya apabila teman-teman udah mulai merasa jengkel ya. Ini memang saya sengaja bikin salah, tapi nanti akan saya kasih yang benernya di chapter ke-13. Untuk chapter ini teman-teman bisa enjoy dulu, bisa nikmatin dulu penjelasan saya. Nanti kita akan menguji kembali seluruh logika yang kita pakai di chapter 12 dengan audit pada chapter di 13, teman-teman ya. Nah, sekarang ya teman-teman dapat melihat 55,7 juta ya, teman-teman ya. Ini adalah total asetnya, teman-teman. Kas 24 juta tambah persediaan tambah peralatan ditambah perabotan nilainya 55,5 juta, teman-teman ya. Dan likuiditasnya masih nol ya, tidak ada utang dan ekuitasnya ada 55,7 juta, teman-teman. Ini kembali lagi ke logika dasar akuntansi ya, aset itu pasti selalu sama dengan likuiditas tambah ekuitas ya, teman-teman. Ini udah sama. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya, teman-teman ya. Kita Februarinya nanti kita bikin dulu laporan laba ruginya ya. Nah, pada bulan Januari ya, teman-teman, tadi ada penjualan mie instan yang dicatat oleh Tuan Andi ya, teman-teman ya. Dia mencatat penjualan mie instan sebesar 15 juta, biaya gaji staf dapur belum ada, beban penjualan dan pemasaran sudah ada ya, tadi ada beban sewa 6 juta, beban iklan 3 juta, maka jumlah beban penjualan dan pemasaran adalah 9 juta, teman-teman. Di sini ada juga beban gaji staf admin yang belum keluar, dan juga ada beban ekspedisi atas yang peralatan kantor tadi 300.000 ya, teman-teman. Maka kita dapat melihat bahwa laba bersihnya adalah 5,7 juta, teman-teman ya. Nah, kita sekarang masuk ke laporan perubahan ekuitas, teman-teman, yang di sini ya, teman-teman. Nah, bulan Januari 2024 ya, teman-teman, saldo awal ekuitasnya adalah 0 ya, modalnya masih 0, dan juga di bulan tersebut ditambahlah setoran modal 50 juta dari Tuan Andi dan muncul laba bersih ya dari laporan laba rugi sebesar 5,7 rupiah. Maka ya teman-teman ya, modal di akhirnya, ini modal akhir, saya masih typo bawaan dari beberapa chapter yang lalu ya. Ini adalah bentar. Nah, ini adalah saldo akhir 55,7 juta rupiah ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke posisi keuangan ya.
di tanggal 31 Januari 2024 ya, kita akan mengcopy paste ya angka-angka yang ada di sini teman-teman. Kas 24 juta, persediaan 10,5 juta. Kita lihat di sini teman-teman ya. Kas 24 juta, persediaan 10,5 juta ya teman-teman. Ini masuknya ke aset lancar teman-teman. Teman-teman, apabila teman-teman masih bingung cara membedakan aset lancar dan aset tidak lancar ya teman-teman, teman-teman bisa kembali ke chapter 1 ya, seperti ini teman-teman. Kalau chapter 2 mengenai dasar dari aset ya teman-teman ya. Di sana sudah saya kupas tuntas. Kemudian kita lanjut lagi mengambil angka yang peralatan dan perabotan ya teman-teman. Peralatan 11,2 juta dan perabotan sebesar 10 juta teman-teman. Kita masukkan ke sini ya, 11,2 dan 10 juta. Nah, total aset tidak lancarnya adalah 21,2 juta teman-teman. Kemudian ada modal ya, modal ini 55,7 juta ya teman-teman. Kita masukin di sini 55,7 juta. Untuk liabilitas masih tidak ada ya teman-teman, maka jumlah aktiva dan jumlah pasiva adalah 55,7 juta dan masih balance ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke bulan Februari. Bentar saya minum dulu. Oke, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi yang bulan Februari 2024 ya teman-teman ya. Mie instan Bitcoin. Pada tanggal 1 ya teman-teman, kita harus mencatat yang namanya saldo awal. Saldo awal ini didapat dari saldo akhir di bulan sebelumnya, yang mana pada bulan Januari ya, saldo akhirnya adalah 24 juta, kita masukin ke sini. Untuk kas ya, 10,5 juta untuk persediaan, peralatan 11,2 juta, dan hingga modal seperti itu ya teman-teman, tinggal disalin saja. Lalu tanggal 2 bulan Februari teman-teman ya, Tuan Andi membayar gaji Januari 2024 untuk staf adminnya itu 3,5 juta dan untuk staf dapurnya itu 5 juta teman-teman. Nah, di sini kas berkurang ya teman-teman. Karena kita membayar gaji, total kas yang keluar adalah 3,5 ditambah 5 adalah 8,5 juta ya teman-teman ya. Kas berkurang 8,5 juta dan modal berkurang 8,5 juta karena mengeluarkan beban ya teman-teman ya. Karena kita masuk ya teman-teman ke tanggal 4 bulan Februari, Tuan Andi membeli persediaan mie instan 13,5 juta, perlengkapan dapur 1 juta, dan perlengkapan bersih-bersih 500 ribu ya teman-teman ya. Ini totalnya adalah 15 juta teman-teman. 13,5 tambah 1 ditambah 0,5 teman-teman. Dapatnya 15 juta, maka persediaan bertambah 15 juta karena mie instan, perlengkapan dapur, dan perlengkapan bersih-bersih ini sifatnya adalah persediaan habis pakai teman-teman ya. Masuknya ke persediaan 15 juta dan kas ya. Kasnya berkurang 15 juta untuk membeli persediaan tadi teman-teman. Lalu di sini ada tanggal 5 ya teman-teman. Tuan Andi membayar ya influencer untuk promosi tempatnya di sosmed besar 3 juta ya teman-teman ya. Nah, di sini kas berkurang dan modal juga berkurang teman-teman. Sama seperti di soal tanggal 3 Januari ya teman-teman, berkurang 3 juta untuk kas dan juga modal. Kemudian ya teman-teman, kita masuk lagi ke tanggal 29 Februari. Tuan Andi mencatat ya hasil penjualan Februari itu 20 juta teman-teman. Maka kas bertambah 20 juta dan modal bertambah 20 juta dalam bentuk pendapatan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, jumlah dari aset ya teman-teman itu 64,2 juta ya teman-teman, sama dengan ekuitasnya. Balik lagi ya, logika dasar akuntansi itu tidak akan salah teman-teman. Aset itu pasti selalu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi bulan Februari untuk mie instan Bitcoin teman-teman. Di bulan Februari ya, penjualan mie instan tercatat ada 20 juta rupiah ya teman-teman. Kemudian ada biaya gaji staf dapur 5 juta ya teman-teman. Kemudian juga ada biaya iklan untuk influencer tadi 3 juta. Dan kita mengetahui adanya biaya gaji staf admin 3,5 juta. Nah, untuk beban sewa sudah dicatat di sebelah dan beban ekspedisi 0 ya teman-teman, karena tidak ada pengantaran peralatan tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman yang balik lagi ya, saya mau mengingatkan sekali lagi teman-teman yang sudah mengerti accounting akan menemukan kesalahan di sini ya teman-teman, tapi ini memang saya sengaja ya sajikan secara salah. Untuk seluruh pembetulannya akan saya sajikan di chapter ke-13 audit kasus 1 ya teman-teman ya. Di sini memang saya sengaja membuat semuanya itu menggunakan logika dasar ya untuk akuntan-akuntan ya, untuk seluruh pelajar akuntansi baru yang akan mengalami kesalahan ya teman-teman. Di sini saya sengaja membuat kesalahan selayaknya mahasiswa baru yang baru belajar akuntansi dan masih banyak salahnya teman-teman. Tapi saya nanti akan memberikan seluruh koreksinya ada di chapter 13 ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oh ya, untuk teman-teman yang masih baru ya, teman-teman bisa enjoy tetap penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini bisa salah di chapter ke-13 teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ya laporan perubahan ekuitas untuk bulan Februari ya teman-teman. Kita mengambil saldo awal 1 Februari itu dari saldo akhir 31 Januari ya teman-teman. 55,7 kita ambil. Kemudian ada laba bersih ya teman-teman. Dari laporan laba rugi yang ini 8,5 juta teman-teman. Maka bertambahlah saldo modalnya menjadi 64,2 juta untuk saldo akhirnya ya teman-teman ya. Dan kita susun lagi laporan posisi keuangannya ya. Di sini ya teman-teman.
laporan posisi keuangan 29 Februari 2024, kita sama secara mengerjakan ya teman-teman, kita hanya mengambil angka secara langsung ya, copy paste saja, 17,5 juta untuk kas, persediaan 25,5 juta ya teman-teman yang dimasukkan ke dalam sini, jumlah aset lancar menjadi 43 juta, kemudian kita mengambil lagi angka peralatan 11,2 juta, dan perabotan sebesar 10 juta ya teman-teman. Ini akan menghasilkan ya teman-teman ada jumlah aset tidak lancar sebesar 21,2 juta teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengambil juga angka modal ya teman-teman yang sekarang ada di angka 64,2 juta. Kita masukkan ke sini. Oke, kita sudah mendapatkan jumlah ekuitas 64,2 juta dan untuk liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar masih sama ya teman-teman, belum ada isinya. Jumlah aktiva dan jumlah pasiva akan sama karena balik lagi ini adalah akuntansi ya teman-teman. Semuanya pasti berpacu pada logika akuntansi yang paling mendasar yaitu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas teman-teman ya. Sekian untuk chapter ke-13 ya teman-teman. Ini adalah pertama kalinya juga kita menjelaskan melalui Excel ya teman-teman. Biasanya kita melalui PowerPoint. Ini saya memberikan sneak peek ya untuk teman-teman yang sudah memahami akuntansi. Mungkin tadi sudah mulai trigger ya, sudah mulai kesal melihat pencatatan saya yang banyak salahnya ini teman-teman. Nah ini saya tunjukkan chapter 13 sneak peeknya ya teman-teman ya. Di sini adalah seluruh koreksinya teman-teman. Ada 8 catatannya, ada 9 catatan, maaf ini 9 catatan untuk audit dari kasus 1 teman-teman ya. Di sini ada penyusutan, ada inventory of name, ada pemeriksaan fisik persediaan. Di sini juga ada penyesuaian atas persamaan dasar akuntansi, sekarang ada sewa dibayar di muka, ada penyusutan, kemudian ada utang gaji ya teman-teman yang tadi sebelumnya belum ada teman-teman ya. Kemudian ya di sini sudah saya masukkan juga seluruh koreksinya. Sekarang ada biaya gaji staf dapur ya teman-teman. Ada biaya bahan baku di setiap bulannya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Yang tadi di chapter 12 itu kita untung ya teman-teman, laba ya. Ternyata setelah dikoreksi oleh tim audit teman-teman malah rugi teman-teman. Rugi 4 juta dan rugi 3 juta. Yang mana yang benar? Tentu yang benar adalah tim audit teman-teman ya. Nah, sekarang posisinya berarti laporan yang kita sajikan di chapter 12 tadi teman-teman itu sangatlah berbahaya untuk dibaca oleh pemilik dari mie instan Bitcoin ini teman-teman, yaitu Tuan Andi. Apabila Tuan Andi membaca chapter 12 dan melihat laporan laba ruginya positif teman-teman, Tuan Andi akan tetap lanjut running atau menjalankan usaha mie instan Bitcoin tanpa mengetahui bahwa usaha ini ternyata rugi teman-teman ya. Nah, itulah gunanya yang namanya audit dan juga gunanya ya teman-teman penerapan standar akuntansi yang baik yang mana akan dibahas juga di chapter ke-13 dari audit kasus 1 teman-teman ya. Sekian untuk chapter 12. Sampai jumpa lagi di chapter 13 teman-teman. Apabila ada yang mau ditanya, silahkan komentar di kolom komentar dan saya akan menanggapi apabila teman-teman ingin bertanya ya teman-teman. Sampai jumpa di chapter ke-13 di besok.